kesempatan kali ini kami melakukan kegiatan dalam bentuk penyuluhan terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin tahu ibu-ibu sekarang anaknya usianya dari berapa ke berapa ya kalau bisa? 5 tahun. Ada yang 5 tahun, 12 tahun. ada 5 sampai 12 tahun. Yang lain? Sama. Ada yang 8 tahun. 9 sama 8. Berarti kategori anak-anak ya Bu? Iya. Yang balita ada? Anak-anak. Nah jadi apa sih kalau saya membahas tentang menanyakan anak ibu sekarang umurnya berapa? Karena menurut data itu tinggi rata-rata anak laki-laki maupun perempuan termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kita kan tidak hanya bertetangga rumah aja ya Bu, bukan bertetangga dengan kabupaten ataupun provinsi, tapi dengan juga bernegara. Kalau kita lihat dari secara negara, Indonesia itu termasuk tumbuh tinggi rata-ratanya itu termasuk rendah, di mana laki-lakinya itu 164 cm dengan perempuannya 153. Jika dirankingkan di seluruh negara, kita tuh termasuk ranking ke 158. Sedangkan itu termasuk rendah, termasuk tinggi, di mana secara pertumbuhan kita negara yang terendah daripada negara-negara lainnya. Kalau negara tetangga kita misalnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand itu juga rendah. Padahal makan kita sama minum kita pun sama dengan mereka. Kita makan nasi, mereka juga makan nasi. Kita minum teh, mereka juga minum teh. Hidangan seperti ini pun mereka ada di sana. Jadi apa yang menyebabkan perbedaan tinggi kita itu sangat berbeda? Nyata, salah satu penyebab rendahnya tinggi rata-rata kita itu Bu dikarenakan dari stunting. Ibu di sini ada yang tahu tentang stunting apa belum? Belum ya Bu. Jadi stunting itu atau bahasa umumnya penyakit kerdil cebol. Yang dimana, baru tahu ya. Ya, yang dimana penyakit ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi terhadap bayi, dimana pada proses kehamilan kurangnya terpenuhi asupan gizi terhadap ibu hamil, yang dimana anak di dalam kandungannya pun mengalami kekurangan atau dia mendapatkan gizi tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari 1000 hari proses kehamilan terjadi. Jadi setelah bayi dalam kandungan berapa lama kira-kira ya? 9 ya. Jadi 9 bulan itu lebih kurang nggak sampai 360 hari kan. Jadi sisanya itu selama sampai hari ke-2000 itu biasanya anak-anak bisa dideteksi. Kalau dalam kandungan biasanya ada dokter atau posyandu atau puskesmas tempat ibu biasa pergi cek kesehatan, itu bisa diketahui. Tapi misalnya ibu, oh enggak nih setelah lahiran aja bawa anaknya, ibu bawa ke sana sampai di usia bayi tersebut 2000 hari atau lebih kurang 2 tahun. Nah itu anaknya bisa diketahui apakah anak saya ini termasuk gejala stunting atau kerdil tersebut atau tidak. Kalau ada kayak mana? Kalau dalam proses kita cepat ketahui dalam 2000 hari tersebut usia bayi itu atau balita, kita dapat memberikan nutrisi terhadap anak tersebut. Nah kalau melihat dari data Bu, kenapa sih negara itu penting terhadap stunting ini atau kerdil? Karena penyakit kerdil atau stunting ini tidak hanya terlihat pada tumbuh kembang anaknya tingginya aja, tapi terhadap perkembangan otaknya, yang dimana ini akan menyebabkan pada kesempatannya daya pikir atau daya saingnya ketika sekolah nanti, bisa jadi prestasi, daya lemah tangkap ketika guru memberikan pelajaran, akibat dari stunting ini itu sendiri. Makanya negara menganggap ini adalah penyakit yang harus negara awarekan atau diperhatikan, karena kelak 10 atau 20 tahun lagi anak-anak tersebut kan akan menjadi pengganti pemimpin yang saat ini. Makanya negara harus untuk menjadikan permasalahan ini sebagai salah satu tujuan dari negara. Data yang negara kumpulkan itu Ibu, kita kan jumlah penduduknya lebih kurang 250 juta ya, rame ya Bu. Nah itu ternyata 1 dari 3 balita yang dilahirkan itu merupakan cenderung mendapatkan stunting itu sendiri. Banyak kan Ibu, 1 dari 3 anak balita yang lahir itu merupakan stunting. Beresiko ya? Sangat beresiko sekali. Kalau disebarkan dari Sabang sampai Merauke, kan kita luas nih Bu. Wilayah atau provinsi yang lumayan tinggi itu, selain dari Kalimantan, ternyata daerah Jawa yang daerah kita tinggali ini, itu juga merupakan penyumbang atau stunting yang lumayan tinggi. Tinggi ya Bu, ngeri ya Bu, dengarnya kan.
Nah, oleh karena itulah dari data yang dikumpulkan oleh negara, bahwasanya tingkat stunting di Indonesia ini sudah bukan hanya baik-baik saja atau waspada, tapi udah bahaya. Kalau ibaratnya gunungnya udah waspada nih, udah mau meletus nih, kita harus hati-hati. Karena di antara 4 negara-negara tetangga lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, kita juga posisinya tertinggi terhadap stunting itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini dibiarkan aja, maka itu tidak akan baik untuk ke depannya. Nah, jadi bagaimana sih pencegahan supaya anak tidak stunting? Selain tadi saya bilang gizi terhadap anak harus dipenuhi, entah itu dalam proses kehamilan atau setelah bayi itu lahir, maka si anak juga harus dipenuhi kebersihan lingkungannya. Dan juga atau kebersihan dari sang ibu ketika mengandung atau setelah melahirkan. Dan memberikan ASI eksklusif terhadap bayi juga salah satu pencegahan supaya bayi ini tidak stunting. Jadi anak itu ada masa goldennya atau di mana masa kemasannya. Tapi rata-rata tadi anak ibu udah lewat dari masa bayi ya. Mungkin nanti ada tetangga atau ibu ada nambah anak lagi. Nah, itu ibu bisa mencegahnya, kan masih muda-muda ini. Nah, jadi nanti seperti itu pencegahannya. Saya harus awareness nih, bahwasanya penyakit ini juga bahaya ini untuk jika terkena. Kedengarannya sepele ya? Iya, terkenalnya sepele, tapi bukan hanya tumbuh kembang, tapi juga pola pikir anaknya juga Efeknya bisa ya? kena imbasnya, efeknya. Setelah itu, ibu harus rajin memantau tumbuh kembang anaknya. Imunisasi itu harus pergi ke posyandu. Terus kalau bisa ke posyandunya itu tidak terputus sesuai anjuran. Emang berapa? Kalau saya tahu anak-anak dulu pernah bawa ke posyandu bukan? Belum. Bawa kan? Lengkap. Sampai, nah itu juga salah satu supaya anak ibu bisa cepat diketahui jika terindikasi dari stunting atau kerdil itu sendiri. Jadi ibu-ibunya udah mulai hebat nih, udah bawa anak-anaknya ke posyandu. Mantap ya. Udah mantap. Nah, selanjutnya selain jaga kebersihan, nah akses air bersih. Akses air bersih itu ternyata salah satu penunjang dari anak itu tidak dapat stunting. Untuk daerah sini airnya bagus, berarti kan apa ya, semuanya sehat. Jadi itu hal-hal yang kita bisa cegah anak tersebut terhindar dari namanya stunting. Seperti pernyataan dari Ibu Menteri Kesehatan kita, Ibu Nila Farid Muluk, dia mengatakan terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting atau perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi atau perbaikan air tadi dan akses air bersih maksudnya. Kata Ibu Menteri Kesehatan kita. Begitu. Itu aja materi yang saya sampaikan. Apa ibu masih penasaran terhadap stunting ini? Bisa saya bantu lagi seperti itu. Apa kayak oh ya udah gitu. Apa? Wes ngomong. Tapi sekarang udah lebih tahu ya apa itu stunting. Stunting adalah penyakit kerdil dan bisa melakukan gimana cara pencegahannya. Apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk ibu kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.